Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama Pak Agung di Mapel PPKN. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan minggu kemarin, kita telah mempelajari bab 5 bagian B tentang memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi selanjutnya anak-anak, yaitu bab 5 bagian C tentang nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Pemuda adalah mereka yang memiliki keinginan yang kuat, semangat yang tinggi, cita-cita yang digantungkan di bintang, memiliki semangat terus berkobar. Insinyur Soekarno pernah mengatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Maksudnya di sini yaitu betapa dahsyatnya apa yang bisa dilakukan pemuda dalam melakukan perubahan. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, mendefinisikan pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki masa periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang rentang usianya 16 sampai 30 tahun. Pemuda adalah mereka yang mempunyai cita-cita dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Kalian siswa kelas 8 kan masih berusia di antara 13 sampai 14 tahun. Nah, usia tersebut belum dapat dinyatakan sebagai pemuda anak-anak. Tetapi poin penting yang harus kalian ambil dari materi kali ini yaitu semangat, potensi, karakter, dan cita-cita haruslah dipupuk dan ditetapkan mulai dari sekarang ya anak-anak. Terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hal-hal berikut. Yang pertama, potensi. Potensi maksudnya di sini yaitu pemuda merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang memiliki potensi untuk melakukan perubahan karena pemuda memiliki keinginan yang kuat untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik. Lalu selanjutnya yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab muncul dari kesadaran dan pendorong untuk melakukan perubahan adalah keberanian. Apabila pemuda memiliki kesadaran dan keberanian, perubahan akan dilakukan dan ini terbukti dalam masa penjajahan di mana peran pemuda sebagai penanggung jawab perubahan sudah dilaksanakan. Selanjutnya yang ketiga adalah hak. Hak di sini maksudnya yaitu sebagai warga negara, pemuda juga memiliki hak. Hak itu sendiri diikuti oleh kewajiban, bahkan tidaklah baik apabila menuntut hak, sedangkan kewajibannya dikesampingkan. Pemuda di tahun 1928 lebih mendahulukan kewajiban berjuang demi bangsa dan negara, daripada menuntut hak pribadinya anak-anak. Selanjutnya yang keempat, karakter. Pemuda yang melakukan perubahan adalah pemuda yang memiliki karakter berani, menyukai tantangan, kreatif, pekerja keras, dan inovatif. Selanjutnya yang kelima, aktualisasi diri. Maksudnya yaitu ketepatan seseorang di dalam menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Pemuda di tahun 1928 telah mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Aktualisasi diri tersebut bukan untuk hasrat dan kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, selanjutnya yang keenam, cita-cita. Di sini maksudnya cita-cita adalah pemuda haruslah memiliki cita-cita yang besar. Cita-citalah yang akan melangkah seseorang meraih masa depan yang lebih baik.
Pemuda akan memiliki cita-cita yang tinggi karena memang pemuda itu hidup di dunia gagasan. Jadi anak-anak jangan takut untuk bermimpi. Takutlah kalau tidak mempunyai mimpi. Oke anak-anak, sampai di sini dapat dipahami ya. Selanjutnya, perubahan pemuda di masa lalu tentulah berbeda dengan perjuangan generasi muda di zaman sekarang. Pada zaman sekarang, pemuda itu hidup dengan aman dan bebas. Tidak ada tekanan dan peperangan. Tidak seperti pada zaman dahulu sebelum kemerdekaan anak-anak. Nah, hal yang dibutuhkan dari generasi sekarang adalah mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Contoh dari kegiatan tersebut yaitu aktif di organisasi sekolah, PMR, OSIS, Pramuka, Paskibraka, dan lain-lain. Nah, kegiatan tersebut merupakan contoh kegiatan yang memupuk rasa cinta tanah air anak-anak dan patriot bangsa. Dan jangan lupa kalian juga harus mengisi kemerdekaan ini dengan giat belajar. Jadi giat belajar itu wajib anak-anak, seperti itu. Simbol-simbol negara menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Bendera negara Sang Merah Putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Yang keduanya bagiannya berukuran sama. Menurut undang-undang tersebut, bendera negara dapat dikibarkan dan atau dipasang pada kendaraan atau mobil dinas, pertemuan resmi pemerintah dan atau organisasi, perayaan agama atau adat, pertandingan olahraga dan atau perayaan atau peristiwa lainnya. Setiap orang dilarang untuk merusak, menyobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. Yang kedua, memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersil. Yang ketiga, mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. Yang keempat, mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar, atau tanda lain, dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara. Yang kelima, memakai bendera negara untuk langit-langit atap, atau pembungkus barang, atau tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara. Yang kedua, bahasa. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi seni, dan bahasa media massa. Selanjutnya, yang ketiga, lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila, yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantungkan dengan rantai pada leher Garuda. Lalu semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Selanjutnya memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Selanjutnya yang keempat, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan atau dinyanyikan sebagai berikut.
Yang pertama, untuk menghormati presiden dan atau wakil presiden serta bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan bendera negara yang diadakan dalam upacara. Yang kedua, dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang ketiga, dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga internasional, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, sampai di sini dapat dipahami ya. Oke anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kalian dapat memahaminya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.